Shalom buat jemaat Tuhan yang terkasih. Di ibadah KAKR GBKP di minggu ini, Tuhan masih menyertai kehidupan kita agar senantiasa pelayanan untuk menyampaikan suara kebenaran firman Tuhan yang akan kita sampaikan di minggu tanggal 19 Maret tahun 2023. Besar harapan kita oleh kasih dan pertolongan Tuhan, kita diizinkan dan dimampukan untuk dapat merenungkan firman Tuhan ini, terlebih-lebih untuk adik-adik KKR di GBKP. Sebelumnya, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Melalui lawatan dan pertolongan Tuhan, kita dimampukan memahami firman ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala pertolongan dan perbuatan-Mu yang ajaib. Selalu kami imani dan terima di dalam hidup kami. Agar senantiasa Tuhan layakkan kami juga untuk dapat menyampaikan firman ini. Agar di ibadah KAKR GBKP, semua pelayan KAKR dan anak-anak kami yang ikut dalam ibadah tersebut dimampukan dan dikuatkan oleh Roh Kudus Tuhan yang bekerja atas diri kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan firman Tuhan yang menjadi renungan di minggu ini berdasarkan kitab Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan ayat 35. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian menjadi renungan kita di hari Minggu ini. Shalom, salam damai sejahtera buat seluruh anak-anak Tuhan, buat seluruh pelayan-pelayan KAKR, begitu juga dengan anak-anak kami sekalian. Di minggu ini, ketika Tuhan mengantarkan kehidupan kita, satu hal yang diberikan pengingat bagi hidup kita adalah mengenai diakonia yang menjadi tema di minggu ini. Diakonia secara umum kita bisa memahami itu adalah pekerjaan pelayanan kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang pelayanan kasih, buat adik-adik kita yang kita layani, yang kita ingatkan tentang firman Tuhan ini, kita bisa membangkitkan semangat adik-adik kita, perbuatan mengasihi apa yang pernah mereka lakukan. Dan apa contoh-contoh perbuatan mengasihi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini sebagai pengantar yang bisa menggugah ingatan untuk bisa kita sampaikan firman Tuhan ini sesuai dengan arahan tema kita mengenai diakonia. Pelayanan dalam bentuk kasih ataupun pelayanan kepedulian untuk bisa berbuat yang lebih bagi orang lain yang membutuhkan perhatian kita. Pada kesempatan ini tentunya satu hal yang perlu kita jawab dari pertanyaan yang kami sampaikan. Mengapa kita harus hidup mengasihi? Toh kita sebagai ciptaan Tuhan, mungkin kalaupun tidak diperhatikan oleh orang lain, mungkin kita bisa berkata dalam diri kita, saya kuat, saya mampu. Walaupun orang tidak memperhatikan saya, Tuhan ada selalu memperhatikan diri saya. Ataukah kita cukup memberikan statement yang seperti itu saja? Tapi apapun yang terjadi bagi kehidupan kita, mengapa kita harus hidup mengasihi? Salah satunya ini adalah identitas kita. Kita ini siapa? Anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat dari kitab Yohanes ini adalah sebuah perintah baru yang disampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Karena Yesus tidak akan selamanya secara fisik mereka bisa bersama-sama. Tapi ketika Yesus naik ke sorga meninggalkan murid-muridnya, Yesus selalu mengajarkan agar kasih itu tidak boleh berpura-pura, kasih itu tidak boleh tidak dilakukan, tapi kasih itu adalah perintah baru yang harus dilakukan. Perintah ini yang harus dilakukan, kenapa ini menjadi perintah Tuhan?
karena kita sudah lebih dahulu menerima kasih yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita melalui kehadiran anaknya, yaitu Yesus Kristus, penolong dan penyelamat bagi kita. Bukti kasih Tuhan kepada kita adalah tidak tanggung-tanggung. Kita menerima kasih Tuhan dengan menyerahkan secara totalitas kehidupan Yesus Kristus bagi kita. Jadi apa fungsi kasih Allah itu bagi kita? Tentu kita lihat di sini adalah sebagai penebus dosa kita, sebagai manifestasi kasih yang sempurna bagi manusia. Itulah kasih Allah bagi kita. Jadi kalau memang demikian besarnya kasih Allah bagi kita, sudah selayaknya kasih Allah itu menjadi kekuatan bagi kita. Kasih Allah itu menjadi pendorong bagi kehidupan kita agar juga kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang saling mengasihi. Siapakah orang-orang yang akan kita kasihi? Apakah hanya mengasihi diri kita sendiri? Atau kita mengatakan aku mengasihi Allah? Perlu kita mengingat, Yesus katakan, kalau engkau mengasihi aku, buktikan kasihmu itu terhadap mengasihi sesamamu manusia. Siapakah itu yang harus kita kasihi? Itulah yang menjadi bahan bacaan di kebaktian remaja, yaitu dari Imamat pasal 25 ayat 39 sampai 41. Siapakah itu yang harus kita kasihi? Yang pertama itu adalah orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang yang tidak ada yang membela hak untuk memperoleh kehidupan yang layak dan sebagainya. Di kitab Imamat banyak sekali hal tersebut dikabarkan. Jadi ketika kita melihat keberadaan orang-orang yang lemah di sekeliling kita, bagaimana perlakuan kita terhadap mereka? Di dalam kitab Imamat sebagai bacaan remaja, Imamat pasal 25, mengingatkan apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Itu juga perintah yang harus dijalankan. Artinya orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang perlu dibantu hidupnya, jangan biarkan mereka hidup dalam kelemahan mereka, tapi bantu, berikan perlakuan yang layak kepada mereka sebagaimana manusia seutuhnya yang Tuhan kasihi. Mengapa mesti ada orang-orang seperti ini di sekeliling kita? Karena Tuhan katakan kepada kita, kalau kita memiliki kasih Kristus, kasih Allah yang sudah berakar di dalam hidup kita, buktikan dan berikan kasih itu kepada orang lain yang layak untuk menerima pertolongan, perlindungan, belas kasihan. Selalu ada di sekeliling kita orang-orang seperti ini. Kenapa Tuhan izinkan ada orang seperti ini? Karena melalui kehadiran mereka iman kita akan dinyatakan. Kita semakin jelas identitas kita sebagai anak-anak Allah yang menerima kasih Allah dan mempraktekkan kasih Allah itu sendiri. Jadi saudara-saudara, di minggu ini khususnya buat seluruh pelayan KKR yang bertugas melayani anak-anak kita, adik-adik kita, kita diingatkan kembali bagaimana kasih itu menjadi perbuatan yang tidak bisa kita tinggalkan. Ini harus kita lakukan, tidak boleh diabaikan dan tidak boleh ditinggalkan, tapi harus kita wujudkan sebagai bentuk kita menyatakan diri kita bahwa kita adalah anak Allah yang sudah menerima kasih Allah dan mempraktekkan dan mencerminkan kehidupan kita dengan perbuatan saling mengasihi. Pelayanan diakonia itu adalah pelayanan yang harus kita peduli, yang harus kita ikutkan, yang harus kita jalankan di dalam hidup kita. Anak-anak KKR kita, mereka boleh mengambil bagian dalam pelayanan diakonia dengan peduli terhadap teman-temannya yang membutuhkan pelayanan, dengan mau mendoakan, dengan mau mengunjungi, dengan mau mendampingi orang-orang yang merasa lemah dan lain sebagainya. Kehadiran kita sebagai pembimbing bagi mereka, mereka dimampukan, diingatkan agar tugas itu mereka lakukan, bukan diabaikan. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini. Kiranya firman ini berkuasa dan memberikan manfaat dan faedah bagi setiap orang yang melakukannya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan.
di mana firman ini mengingatkan anak-anak-Mu, terkhusus di kebaktian KAKR GBKP. Mampukan anak-anak-Mu Tuhan menjadi orang yang bisa melakukan kegiatan, tindakan, perbuatan kasih di dalam hidupnya. Agar mereka mulai dari kecil sejak dini ditanamkan perbuatan kasih itu adalah menunjukkan identitas sebagai orang yang percaya akan Engkau. Di dalam nama Yesus inilah doa dan harapan kami. Haleluya. Amin.